Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas yang ketiga ini kita masih membahas tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Materi ini ada di LKS halaman 11. Buka saja di sana. Nah, di sana ada materinya. Langsung saja, untuk membuka pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, Bapak jelaskan dulu kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, yakni yang berkaitan dengan materi isim nakirah dan ma'rifah. Kompetensi atau tujuan dari pembelajaran kita ini Bapak kaitkan langsung dengan indikatornya, yakni siswa menyebutkan isim-isim nakirah dan ma'rifah dengan tepat. Itu soal untuk kategori indikator ini bisa kalian langsung lihat di LKS halaman 12, yang di sana ada 5 buah kalimat dalam berbahasa Arab. Dengan perintahnya kalian disuruh menyebutkan kata-kata yang terkategori di dalam isim, di dalam kalimat itu terkategori isim. Kemudian kalian mengelompokkannya ke dalam kedua bagian, yakni isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, jadi kalian di dalam soal yang di halaman 12 itu ada 5 kalimatnya dalam bahasa Arab. Nah, itu yang nanti isimnya saja yang dipakai. Kemudian isimnya itu nanti kalian tinggal mengelompokkannya ke dalam bentuk isim nakirah atau isim ma'rifah. Nah, itu kalian nanti bisa dapat menjawab langsung di buku LKS, tapi Bapak tidak menyediakan link yang seperti kemarin untuk mengupload foto atau PDF. Tapi di sini Bapak hanya menyediakan link Google Form saja supaya langsung dikoreksi oleh Google Form agar Bapak mudah untuk memasukkan nilainya. Kita langsung membahas materi tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Sebelum kita membahas tentang nakirah dan ma'rifah ini, coba lihat di layarnya, ada Bapak tampilkan kata yang terdiri dari ada isim, ada fi'il, dan huruf. Nah, itu semua pembagian dari kata. Jadi kata itu terdiri dari 3 macam, yakni isim, fi'il, dan huruf. Dalam bahasa Arab, kata atau kalimat itu hanya terdiri dari 3 kata itu saja, yakni isim yang dalam bahasa Indonesia, itu bahasa kita, disebut dengan kata benda. Kemudian yang keduanya adalah fi'il. Fi'il dalam bahasa kita itu disebut dengan kata kerja. Kemudian yang ketiganya adalah huruf. Nah, huruf di sini yaitu adalah huruf yang ada maknanya, bukan huruf yang huruf hijaiyah atau alif, ba, ta, itu bukan, tapi huruf yang nanti mengandung makna dalam kalimat. Nah, itu 3 macam itu yang nanti di dalam sebuah kalimat pasti ada ketiganya, tapi nanti kita hanya fokus ke satu bentuk kata saja, yaitu isim.
Nah, dari ketiga macam itu sudah Bapak tampilkan contohnya. Nah, seperti isim. Nah, isim itu sesuai di layar kan ada contohnya, ada 4 macam. Yang disebut kata benda itu adalah masjid, masjidun. Nah, itu cirinya ada tanwin di belakangnya. Itu ciri isim atau kata benda. Kemudian al-masjidu. Nah, itu juga isim, tandanya ada di depannya alif dan lam. Al-masjidu. Kemudian contoh lain ini bentuk domir isimnya huwa, juga termasuk kategori isim. Kemudian dalam bentuk isim alam Ahmad, nah itu nama orang. Nah, itu 4 macam disebut istilahnya dalam bahasa Arab namanya adalah isim. Kemudian fi'il. Nah, ini contohnya Bapak beri ada 6 contoh. Sebenarnya fi'il itu ada terkategori 3 macam. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Fi'il mudhari itu kata kerja bentuk sekarang. Sedangkan fi'il amar itu adalah kata kerja bentuk perintah. Nah, ini contohnya jalasa. Nah, itu sebenarnya bentuk fi'il madi, wazannya fa'ala. Kemudian jahabu. Nah, itu juga bentuk fi'il madi, wazannya itu fa'alu. Kemudian yajlisu. Nah, ini bentuk fi'il mudhari, wazannya yaf'ilu. Kemudian yadhhabuna. Nah, itu bentuk fi'il mudhari juga, wazannya yaf'aluna. Ijlis. Nah, ini contoh dari bentuk fi'il amar, duduklah artinya. Kemudian ijhabu. Nah, itu juga bentuk contoh fi'il amar. Nah, itu beda dengan isim kan, contoh ini jelas berbeda. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Nah, itu ciri dari fi'il. Sedangkan kalau fi'il mudhari itu ada huruf mudharaahnya yang berada di depan. Nah, kemudian huruf. Huruf adalah yaitu kata yang huruf yang punya makna di sini. Nah, ini Bapak contohkan min. Min itu huruf jar, ila huruf jar juga. Sin, sa, ini biasa masuk ke fi'il. Qad juga masuk ke fi'il. Wa itu juga huruf. Nah, itu satu huruf aja kan tapi punya makna. Artinya dan. Sin juga itu ada artinya. Kemudian inna. Nah, 3 macam kelompok kata ini itu tidak semua kita bahas di sini, tapi hanya satu yang kita bahas, yaitu bentuk isim saja. Nah, ini nanti yang kita fokuskan sebagai bahan ajar kita. Kemudian kita langsung bahas isim nakirah dan ma'rifah. Yang tadi sudah kita singgung, tadi ada beberapa kata yaitu isim fi'il huruf. Yang kita bahas di sini adalah bentuk isimnya saja yang terkategori terbagi 2, yaitu isimnya adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, ini nanti di dalam contoh soal itu kalian tinggal membaginya ke dalam 2 bentuk ini, mana yang terkategori nakirah dan mana yang terkategori ma'rifah. Tapi tentunya kalian bertanya-tanya apa yang disebut dengan isim nakirah dan apa yang disebut dengan isim ma'rifah. Maka dari itu Bapak jelaskan dulu pengertiannya atau ta'rif dari isim nakirah atau dari isim ma'rifah itu. Nah, kita langsung lihat di dalam LKS juga sudah ada itu dijelaskan. Nah, ini ta'rif dari isim ma'rifah atau pengertiannya itu disebut dalam istilah Arabnya adalah ismun yadullu ala syai'in ghair muayyanin. Nah, itu isim
nakirah itu adalah isim yang menunjukkan makna sesuatu yang bentuknya belum kita ketahui. Nah, kalau dalam istilah bahasa Indonesia, isim nakirah ini maknanya itu masih bentuk makna umum, tidak khusus, karena kita tidak bisa menentukan maknanya yang betul atau yang benar, maknanya banyak. Nah, itu dalam istilah Arab disebut namanya isim nakirah. Kemudian contohnya, nah isim nakirah tadi sudah bentuk isim nakirah. Nah, itu mudah saja nih, sebenarnya isim nakirah ini tidak terbagi dalam beberapa macam seperti nanti isim ma'rifah, karena nakirah ini hanya bentuknya satu saja, mudah diketahui dalam kalimat. Nah, dia bentuknya itu adalah hurufnya terakhir berharakat tanwin, baik itu fathatain atau kasratain atau dhammatain. Nah, selain dari pakai tanwin, hurufnya terakhir itu di depannya tidak pakai alif lam. Nah, itu dari ciri dari isim nakirah. Nah, coba dilihat di contoh kan, muslimun. Nah, itu ada hurufnya yang terakhir berharakat dhammatain. Atau muslimatun. Nah, itu juga pakai harakat tanwin dhammatain. Muslimun, muslimin. Nah, itu huruf minnya berharakat kasratain, muslimatin. Atau musliman, muslimatan. Nah, itu dalam bentuk tunggal seperti itu, hurufnya terakhir pakai harakat tanwin. Tapi kalau musanna itu tidak ada tanwinnya di belakang, tapi mudah saja. Nah, ada alif dan nun di belakangnya, itu tanda musanna. Muslimani. Atau dalam bentuk muannasnya muslimatani. Nah, itu juga bentuk nakirah, asal di depannya itu tidak ada alif lam. Atau dalam bentuk jamak muslimuna. Nah, itu juga tidak ada tanwin. Nah, kalau yang jamak muannas ada tanwinnya, muslimatun. Nah, contoh lainnya adalah sodikun, amun, baitin, jadidin, ilman. Nah, itu semuanya adalah contoh dari isim nakirah. Dia bisa dilihat dalam kalimat dengan cirinya hurufnya terakhir itu pakai tanwin, dan di awal katanya itu tidak menggunakan alif dan lam. Kemudian pengertian dari isim nakirah atau ta'rif dari isim nakirah, isim ma'rifah. Ini dalam LKS istilahnya dalam bahasa Arab adalah ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Nah, ini maksudnya adalah yang disebut dengan isim ma'rifah itu adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti suatu yang sudah kita ketahui bendanya. Nah, ini dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan kata khusus, karena maknanya atau artinya atau bendanya sudah kita ketahui, teridentifikasi. Nah, ini yang dalam istilah bahasa Arabnya disebut isim ma'rifah atau kata khusus. Nah, ini terbagi ke dalam 6 bagian. Nah, isim ma'rifah itu ada 6 macam. Yang pertama, isim ma'rifah yang menggunakan alif dan lam di depannya. Kemudian yang kedua, dia berbentuk isim dhamir. Yang ketiga, dia berbentuk isim isyarah. Yang keempat, dia berbentuk isim alam. Yang kelima, dia berbentuk isim mausul.
Kemudian yang keenam, dia berbentuk mudhof ilal ma'rifah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, isim ma'rifah yang mempunyai tanda di depannya menggunakan alif dan lam. Nah, ini bisa diketahui isim ma'rifahnya di depannya itu ada alif dan lam. Nah, ini contohnya bisa lihat al-muslimu. Nah, itu ada di depannya alif dan lam. Al-muslimatu, al-muslimi, al-muslimati, al-muslima, al-muslimata, al-muslimani, al-muslimatani, al-muslimuna, al-muslimatu, as-sadiqu, al-ammu, al-baiti, al-jadidi, al-ilmi. Nah, itu semuanya adalah bentuk isim ma'rifah yang menggunakan tanda alif dan lam di depannya. Kemudian yang kedua, isim domir. Isim domir ini dalam istilah bahasa Indonesianya disebut kata ganti. Kata ganti itu misalnya kita tidak menyebutkan nama orang, bisa kita ganti dengan bentuk domir. Nah, ini yang disebut namanya dalam bahasa Arab disebut isim domir. Isim domir itu terbagi ada dua macam. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ada yang terpisah, ada yang bersambung. Nah, itu Bapak contohkan yang munfasil. Ada 14 macam kan. Mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu semuanya kalau dalam kalimat bertulis seperti itu disebut namanya isim ma'rifah. Nah, itu dia bentuknya tidak berubah sampai kapanpun. Kemudian dalam bentuk domir muttasil juga ada 14. Nah, ini biasanya domir muttasil ini berada di belakang. Nah, ini contohnya adalah hu, ummuhu biasanya kan. Tapi itu tidak bisa dipisah, nanti contoh dari isim ma'rifah yang dalam bentuk 6, yang ke-6. Huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, nah. Nah, itu juga termasuk kategori isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga, langsung saja. Isim isyarah. Isim isyarah, nah ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tunjuk, tapi beda pengertiannya nanti dalam bahasa Indonesia. Kata tunjuk atau isim isyarah, nah ini dalam bahasa Arab contohnya adalah, nah ini semuanya Bapak masukkan contohnya. Hada, hadani, haulai, hadihi, hatani, haulaik, zalika, zanika, ulaik, tilka, tanika, huna, dan hunaka. Nah, itu semuanya dalam bentuk isim isyarah, isim ma'rifahnya. Nah, itu juga sama seperti isim domir, bentuknya jelas di dalam kalimat, dia tidak berubah bentuknya seperti itu. Jadi kalau kalian melihat bentuknya seperti ini dalam kalimat, jelas sudah itu adalah namanya bentuk ma'rifah. Kemudian yang keempat, isim alam. Isim alam ini dalam istilah Indonesianya adalah nama orang, bisa juga nama benda atau benda. Misalnya buku itu namanya kita namai dengan fikih, nah itu bisa. Atau kucing, kitun, kita beri namanya pusi misalnya. Nah, itu istilah isim alam namanya. Tapi kalau kitun itu isim nakirah, bukan nama dari, nah itu nama bendanya.
Nah, ini isim alam itu bisa dikategorikan nama orang, bisa juga nama jin, nama setan, atau bisa juga nama malaikat, bisa juga nama surga dan neraka, bisa juga nama negara, bisa juga nama-nama daerah yang ada atau nama kota. Nah, itu disebut namanya dalam istilah Arabnya disebut namanya adalah isim alam. Nah, ini contohnya. Yang pertama, nah ini yang terkategori isim alam itu nama orang. Ahmad misalnya, Umar, Aisyah, Maryam. Nah, ini jelas. Nah, ini yang sulitnya nanti yang nama orang yang bahasa Arab. Misalnya apa? Rahim. Nah, itu mirip-mirip bahasa Arabnya itu Rahimun. Nah, itu bisa bentuk nanti kalau itu bukan nama bisa bentuknya bisa ke nakirah. Soalnya ini isim alam nih yang pas itu yang bukan berbahasa Arab seharusnya. Tapi kalau yang berbahasa Arab sulit menentukannya ini nama atau bukan. Nama atau kata dalam bentuk nakirah. Kemudian nama jin. Nah, ini misalnya ifrit, iblis, syaiton. Nah, itu juga termasuk kategori isim alam. Nama malaikat. Kalau malaikat itu malakun, nah itu isim nakirah. Tapi kalau namanya itu isim ma'rifah, isim alam. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, dan lain-lain. Kemudian nama surga atau nama neraka. Firdaus, nah itu nama dari surga Firdaus. Jahannam, nah itu neraka Jahannam. Sakor, nah itu juga termasuk kategori isim alam. Nama negara Indonesia, nah ini negara kita. Kemudian Amrikiyah atau Andalusia, nah Spanyol, itu termasuk kategori isim alam. Kemudian nama kota atau nama daerah Banjarmasin, kemudian Semarang dan Surabaya. Nah, itu semuanya disebut adalah isim alam. Kemudian isim ma'rifah yang kelima, isim mausul. Isim mausul ini istilahnya dalam bahasa Indonesia disebut kata sambung. Tapi beda istilahnya nanti dalam bahasa kita. Nah, ini kata sambung contohnya itu dalam bahasa Arab. Nah, ini kalau dalam bahasa kita kan itu termasuk kategori dan itu termasuk kata sambung. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu tidak termasuk kata atau sambung dalam istilah bahasa Arab. Nah, ini contohnya dalam bahasa Arab alladzi. Nah, itu tidak ada wa. Nah, dan artinya alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, man. Nah, itu semuanya adalah contoh dari isim ma'rifah yang bentuknya isim mausul. Nah, itu bentuknya juga tidak berubah di dalam kalimat. Dia bentuknya seperti itu, mudah saja dikenali. Jadi biasanya kata sambung ini berada di tengah kata, bukan di awal kata. Kemudian yang keenam isim ma'rifahnya yang terakhir itu adalah mudhof ilal ma'rifah atau istilahnya juga disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, ini mudhof itu artinya kata yang bersandarnya ke bentuk ma'rifah, mudhof ilal ma'rifah. Jadi dia bentuknya mudhof ini adalah isimnya isim nakirah sebenarnya, tapi nakirahnya itu tidak komplit, harusnya pakai tanwin, tapi dia tidak punya harakat tanwin. Nah, dia bersandar ke dalam bentuk isim ma'rifah. Jadi bentuk isim ma'rifah yang terakhir ini terdiri dari 2 kata atau bisa juga 3 kata nantinya. Nah, ini satu-satunya bentuk isim ma'rifah yang bentuknya tidak bisa menggunakan 1 kata. Dia minimal 2 kata. Jadi ini contohnya ismur rajul. Nah, itu ada di layar itu
ada dua kata, ada ismu, ada rojul. Jadi digabung jadi satu, jadi ismu rojul, itu namanya adalah isim ma'rifah yang dalam bentuk mudhof ilal ma'rifah. Nah, kemudian kitab al-fiqh. Nah, itu di layar juga ada terdiri dari dua kata, kitab dan al-fiqhu. Jadi kalau dipotong satu-satu, nah itu tidak bisa. Jadikan satu, jadi dia bentuknya adalah isim ma'rifah. Kalau di satu-satu, al-fiqhu bisa ditentukan isim ma'rifah, tapi kitabah tidak bisa bentuk dari isim nakirah. Karena apa? Karena itu cirinya atau tandanya tidak ada tanwin di belakangnya. Jadi tidak bisa ditentukan nakirah karena tanwinnya tidak ada. Makanya harus digabung jadi satu, itu kitabul fiqhi atau amwaluhum. Nah, itu juga bersandar ke dalam bentuk ma'rifah. Yang ini bentuknya ma'rifahnya isim dhamir. Amwalikum. Kemudian abi. Nah, ini juga bersandar dalam bentuk isim dhamir. Abi, ummi, ummuka. Nah, itu semuanya adalah bentuk dalam bentuk isim ma'rifah. Ada 6 macam tadi. Sedangkan isim nakirah bentuknya tidak banyak, cuma satu saja. Nah, kemudian kita langsung buka lagi halaman 12. Nah, di situ ada 5 kalimat dalam bahasa Arab. Nah, itu 5 kalimat ini jadi bahan kita untuk jadikan soal. Bapak baca dulu. Nah, itu perintahnya ayin asma an-nakirah wal ma'arif bima ya'ti. Nah, itu dibuka di halaman 12. Itu di sana bisa kalian lihat sendiri dalam buku LKS-nya. Nomor 1, fi hijanati kutubun katsiratun. Kemudian yang kedua, kurrasatu Muhammadin ala maktabin. Dan yang ketiga, Aisyatu talibatun nasyitatun. Kemudian yang keempat, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati. Kemudian yang kelima, tilka madrasatun mashuratun taqa'u fi Yogyakarta. Nah, itu 5 macam kalimat. Perintahnya tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sama dengan yang kemarin, yang kategorinya itu kalian disuruh menentukan isimnya. Kemudian kalau sudah dapat isimnya, kalian tinggal kategorikan mana yang terkategori isim nakirah, mana yang terkategori isim ma'rifah. Nah, itu mudah saja, di layar sudah Bapak berikan tanda. Jadi yang mana bentuk isimnya, itu yang bergaris bawah itu semuanya bentuk isim. Nah, itu fi hijanati kutubun katsirotun. Nah, itu kalimat yang terdiri dalamnya ada isim, ada fi'il, ada huruf kan. Bisa jadi itu ketiga-tiganya, bisa jadi hanya 2 saja. Nah, ini yang terkategori isim yang digaris bawahi. Hijanati, nah itu 1, kutubun itu termasuk isim, kemudian katsirotun, nah itu juga terkategori isim karena tandanya sudah jelas itu. Kemudian pi tidak termasuk dalam kategori isim karena itu bentuk huruf. Nah, kemudian yang kedua, kurrasatu Muhammadin, nah itu bentuk isim yang pertama. Yang keduanya maktabin, nah itu bentuk isimnya yang kedua di dalam kalimat itu. Sedangkan ala itu bukan isim, itu huruf jar tepatnya. Kemudian yang ketiga, Aisyah talibatun nasyitatun. Nah, ini kalimatnya semuanya terkategori isim. Aisyah isim, talibatun isim, nasyitatun isim juga. Kemudian yang keempat, Allah allazi khalaqa sab'a samawati. Nah, itu yang terkategori isim adalah Allah allazi sab'a samawati. Sedangkan khalaqa itu tidak
terkategori isim. Kenapa? Karena itu fi'il, tepatnya fi'il madhi. Kemudian yang kelima, tilka madrasatun masyhuratun taqa'u fi Yogyakarta. Nah, itu yang terkategori isim adalah tilka madrasatun masyhuratun, kemudian Yogyakarta. Nah, sedangkan taqa'u itu bentuk fi'il, fi itu bentuk huruf. Jadi jumlah kata yang ada di dalam soal itu, di dalam kalimat itu isimnya hanya terdapat 15 macam. Kemudian yang pertamanya itu adalah hijanati, itu satu, kutubun satu, kasirotun satu, urasatu Muhammadin satu, maktabin satu, Aisyah satu, tolibun satu, nasyitatun satu. Allah alladzi sab'a samawat tilka madrasatun masyhuratun Yogyakarta. Nah, ini 15 macam isim. Jadi sudah Bapak beritahu, tinggal kalian mengkategorikannya ke dalam bentuk nakirah kah atau ma'rifah kah. Kemudian, nah ini sudah Bapak kelompokkan satu-satu agar kalian mudah menjawabnya. Nah, itu dalam kolom ini sudah jelas mana yang terkategori isim nakirah, mana yang terkategori isim ma'rifah. Nah, itu yang semua yang terkategori isim nakirah sudah Bapak pindahkan ke dalam kategorinya atau kelompoknya. Nah, ini kutubun, kasiratun, kutubin, tolibatun, nasyitatun, masyhuratun, madrasatun. Nah, itu semuanya contoh dari isim nakirah, karena semuanya itu di belakang hurufnya berharakat tanwin, tidak ada alif lam di depannya. Nah, itu semuanya itu adalah ciri dari isim nakirah. Kemudian hijanati. Nah, hijanati tidak bisa dikatakan nakirah karena bentuk ini bentuk ma'rifah. Nah, ma'rifahnya bentuk yang keenam, mudhof ilal ma'rifah, karena di dalamnya ada dua kata, hijanatun dan ya yang di belakangnya. Nah, itu contoh dari isim ma'rifah yang mudhof ilal ma'rifah. Kemudian satu Muhammadin. Nah, ini juga termasuk kategori isim ma'rifah yang mudhof ilal ma'rifah, ada dua kata, satu Muhammadin. Kemudian Aisyah juga termasuk kategori isim ma'rifah yang bentuknya isim alam, karena Aisyah ini nama orang. Kemudian Allah itu termasuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang terkategori yang ada alif lam di depannya, atau bisa masuk kategori isim alam karena ini asmaul husna. Kemudian allazi itu termasuk kategori isim ma'rifah. Nah, ini bentuknya yang sudah di dalam contoh tadi, allazi isim mausul. Kemudian sab'a samawati. Nah, ini bentuk dua kata seperti ini, bentuk ma'rifah yang mudhof ilal ma'rifah. Kemudian tilka ini isim ma'rifah yang dalam bentuk isim isyarah. Kemudian yang terakhir Yogyakarta ini isim ma'rifah yang terkategori isim alam, kan nama daerah itu, nama daerah di Jawa Tengah. Kemudian ini terakhir penutup tanya jawab dulu sebelumnya, tapi nah ini tanya jawabnya kita online saja seperti yang kemarin sudah Bapak sediakan nomornya. Nomor Bapak itu yang kalian bisa gunakan untuk nanti bertanya hal-hal yang kalian masih belum bisa pahami. Nah, itu bisa saja menghubungi nomor WA Bapak itu. Kemudian tugas yang ketiga ini penilaiannya, nah itu Bapak tulis nanti di e-learning. Kita menggunakan masih tesnya tes tertulis saja dalam bentuk esai, tapi esainya nanti Bapak buat
jawabannya pilihan ganda aja biar mudah Google Chrome ngoreksinya. Bukan pilihan ganda, pilihannya cuma 2 saja, nakirah, ma'rifah. Nah itu aja pilihannya, mana yang nakirah, mana yang ma'rifah. Nah itu nanti Bapak sediakan linknya di e-learning, Bapak tuliskan nanti. Tapi di situ nanti Bapak sisipkan ada angket, Bapak minta tolong isikan di situ sampai habis. Nanti di ujung dari angketnya itu ada link dari soal, itu kalian isi semuanya, Bapak minta tolong. Kemudian penutupnya mohon maaf bila ada kata salah. Jangan lupa tugas di rumah dikerjakan dengan semangat. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kalian mendapatkan nilai yang bagus. Nah itu Bapak minta tolong benar, minta isikan angket itu, nanti nilainya dapat tambahan hadiahnya, tambahan nilai lah istilahnya. Itu aja, mungkin mohon maaf memberatkan kalian dalam hal ini. Bapak minta tolong. Bapak tutup, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.